Shalom Horas, kita akan mendengarkan renungan harian. Dan untuk itu saya ajak ibu bapak, saudara-saudara kita berdoa. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Senin tanggal 14 Maret 2022, yaitu dari Mazmur pasal 107 ayat yang ketiga ditambah ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jala akan apina pengunai sian akka laut, sian habicaran dohot sian hasudutan, sian utara dohot sian lauti. Ikon pujion nasida majahuba ala niasini rohana, dohot halongangan akan abinahenai tujolma manusia. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya hari ini. Kita tentu di masa pandemi ini mencoba untuk mencari cara metode yang paling baik untuk berhimpun, untuk berkumpul. Maka kalau kita dengar lagu berhimpun semua menghadap Tuhan, di masa pandemi ini tidak ada yang boleh menghalangi kita untuk berhimpun, untuk berkumpul. Karena persekutuan yang besar itu ibarat arak-arakan bangsa Israel menuju Sion. Dan di dalam arak-arakan itu nyanyian mereka adalah kesaksian tentang perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan di sana ada banyak perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Tentu diawali dengan laut yang terbelah. Di sisi kanan dan di sisi kiri ada manhu, manna. Ada tiang api yang menerangi mereka pada malam hari. Dan ada embun yang menyejukkan mereka berjalan di gurun pasir. Demikianlah Tuhan, ibu bapa yang terkasih, memberikan penyertaan kepada umatnya yang berkumpul dan bersyukur atas segala rahmatnya. Maka kapan kita bersyukur? Ibu bapak, Filipi 4 ayat 6. Dan segala, jangan kau khawatir terhadap apapun, tetapi mintalah di dalam doa yang paling penting dan ucapan syukur. Ternyata di dalam pergumulan kita juga diminta Tuhan untuk bersyukur atas perbuatan yang ajaib, yang meskipun tidak otomatis menunjukkan hidup orang yang percaya itu tidak punya pergumulan. Ada seorang bapak yang dicopet di bis karena bisnya penuh sesak, banyak penumpang. Ia sadar ketika turun dari bis dompetnya telah hilang. Tapi tidak menghambat ia pergi ke persekutuan. Ia cerita bahwa dompetnya hilang, ia kecopetan. Tapi orang-orang bertanya, kenapa kamu masih tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa? Dan malah kamu mengatakan bersyukur padahal kamu sudah kecopetan. Bapak itu berkata, saudara, saya memang kecopetan. Seorang pencuri mencuri isi dompet saya, tapi saya tetap bersyukur. Karena apa? Yang pertama yang ia curi adalah dompet saya, bukan hidup saya.
Yang kedua adalah bahwa meskipun saya kecopetan, tidak menghambat saya ke persekutuan ini. Yang ketiga tentunya syukur saya adalah saya dicopet, bukan pencopet. Itu syukur dalam kehidupan yang sulit. Dan di saat itulah kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan saudara, hidup kita ini harus terus-menerus diisi oleh 3 hal yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonik 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi hari yang bersukacita. Biarlah dalam lindungan kasih Tuhan kami senantiasa melakukan aktivitas kami hari ini, dan berkati kami di dalam pekerjaan hidup kami. Bagi jemaat Tuhan yang sedang isolasi mandiri, Tuhan berkati untuk senantiasa boleh bersyukur di dalam pergumulan hidup mereka. Dan dengan ucapan syukur itu, iman kami semakin dipulihkan dan imun tubuh kami dikuatkan untuk memenangkan isolasi mandiri hingga kami berkumpul boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.